Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Saya Aryo Fatal Kindis Kamto, absen 4. Saya Ayu Kifia Hasanah, absen 5. Saya Desi Natalia, absen 11. Saya Muhammad Aryo Bimo, absen 21. Saya Muhammad Dafar Revansyah, nomor absen 22. Saya Putri Nabila, nomor absen 29. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa. Pengertian kolonialisme atau penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Sedangkan pengertian imperialisme sendiri adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sendiri terbagi menjadi dua berdasarkan waktu dan tujuan. Contoh dari imperialisme berdasarkan waktu yaitu imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang terdorong oleh 3G yaitu gold, gospel, dan glory. Yang kedua ada imperialisme modern muncul setelah revolusi industri, terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Yang kedua ada imperialisme berdasarkan tujuan, contohnya imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Yang kedua ada imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. Yang ketiga ada imperialisme kebudayaan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. Dan yang terakhir ada imperialisme militer untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategi yang bisa memperkuat pertahanan. Persamaan dan perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Persamaannya yang pertama ada menguntungkan negara yang menguasai wilayah lain dan dapat membuat wilayah yang dikuasai makmur atau sebaliknya. Sedangkan perbedaannya yaitu kolonialisme bertujuan untuk menguasai dan menguras habis semua sumber daya yang ada untuk kepentingan negara induk, dan imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Next. Selanjutnya ada latar belakang pelayaran bangsa Eropa. Yang pertama, jatuhnya ibu kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Jadi pada saat itu kerajaan Bizantium merupakan daerah transit dan juga penghubung antara Eropa dan Asia. Kemudian yang kedua, adanya keinginan bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah dengan harga yang murah. Yang ketiga, sudah adanya kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi. Sebagai contohnya, sudah adanya kompas yang memudahkan penelusuran. Yang keempat, ada penerapan prinsip 3G. Yang pertama, gold, tujuannya untuk mencari emas dan perak. Yang kedua, glory, untuk mendapatkan kejayaan. Yang ketiga, ada gospel, untuk menyebarkan agama Nasrani. Dan yang terakhir, adanya semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam. Next. Jalur pelayaran dan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia melalui rute pelayaran Spanyol. Yang pertama, Christopher Columbus berlayar dari Lisbon menuju ke arah barat dan menyeberangi Samudra Atlantik dan menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Lalu dengan rute yang sama, Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano menemukan sebuah selat yang mereka namai sebagai Selat Magellan. Kemudian mereka berlayar meninggalkan Samudra Atlantik menuju ke Samudra Pasifik. Kemudian pada tahun 1521 mereka sampai di Kepulauan Massawa atau yang sekarang negara Filipina. Pada saat itu terjadi sebuah peristiwa di mana Ferdinand Magellan tewas akibat peperangan dengan kaum pribumi.
Dan yang terakhir, pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano menuju ke arah selatan. Ia menemukan sebuah kepulauan Maluku. Next. Jalur pelayaran dan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis mengadakan penjelajahan samudra dimulai sejak tahun 1450 Masehi. Tokoh-tokoh penjelajahan samudra bangsa Portugis yang pertama adalah Bartolomeu Dias. Rute penjelajahan samudra yang ditempuh oleh bangsa Portugis dimulai dari kota Lisabon, kemudian menyusuri pantai barat Afrika dan Semenanjung Harapan, lalu pantai timur Afrika dan berlayar ke arah timur menuju ke Calicut, India. Namun ekspedisi tidak dilanjutkan. Pada tahun 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon melanjutkan Bartolomeu Dias hingga ke Calicut dan gua di pantai barat India. Kemudian pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque yang menggantikan Vasco da Gama berhasil menguasai Selat Malaka. Setelah menguasai Selat Malaka, bangsa Portugis melanjutkan pelayarannya ke arah timur menuju Indonesia. Pada tahun 1512 Masehi, berhasil menanamkan pengaruhnya di Maluku. Next. Berikutnya ada rute pelayaran Belanda. Pada 1594, William Barnett mencoba berlayar ke dunia timur, namun belok arah hingga terjepit es dan sewaktu melakukan perjalanan pulang, ia meninggal di perjalanan. Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser memulai pelayaran melalui jalur laut Portugis hingga tahun 1596. Cornelis de Houtman dan armadanya berhasil mendarat di Banten. Next. Jalur pelayaran dan kedatangan bangsa Eropa, rute pelayaran Inggris. Kedatangan Inggris di Indonesia pertama kali pada tahun 1579 oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan rute pelayaran Magellan sampai Samudra Pasifik, sampai ke Filipina dan akhirnya menuju ke Ternate. Dan mereka membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris, sehingga Ratu Elizabeth pertama menginginkan untuk memperluas wilayah melalui pelayaran internasional. Karena itu, Ratu Elizabeth pertama memberikan wewenang kepada EIC di India untuk mengurus perdagangan di wilayah Indonesia. Sehingga Inggris mendirikan kantor-kantor di Indonesia pada tahun 1604. Sampai pada 1811, Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia. Next. Sekian kelompok dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.